Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini pada segmen yang terakhir dalam topik berjudul Leading with Full Delegation. Dan masih bersama kita Pak Sugiarto, beliau adalah Presiden Komisaris dari Pertamina. Dan diskusi kita sangat menarik, memancing banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari audiens juga. Silakan, ada pertanyaan dari Pak Panji. Silakan Pak Panji. Bertanya tentang, Bapak ingin bertanya tadi? Itu saya sudah kemukakan pertanyaan. Yeah. Oke. Karena China itu sangat agresif untuk mendapatkan aset-aset oil and gas. Kenapa Pertamina tidak bekerjasama dengan China? Karena China punya funds dan teknologi, jadi sama-sama bisa benefit. Ya, kerjasama dengan China ya. China atau Sino. You yourself juga have questions? Silakan, you can combine. Nggak apa, di-combine aja. Langsung combine. Silakan aja. Bagi saya sih tadi saya tanyakan itu kalau Pertamina kan besar sekali ya, mungkin karena terlalu besar, it tends to be inefficient in many ways. So rather than not the core business yang di hulu, exploration, refinery, mungkin yang hilirnya itu distribution dan retailnya bisa di spin-offs. Saya tahu ada PSO obligations, tapi masalahnya itu bisa di-define lah kalau untuk formulanya. Karena kalau terlalu besar akan very difficult to manage. Jadi yang keduanya, how to bring talents from outside in a close company like Pertamina. I know recently that they have done at the top level. Tapi yang sebenarnya middle level and higher manager also, that management also very important. Good questions. Jadi pertanyaan pertama Pak, apakah ada kita kerjasama dengan China ya untuk perusahaan China? Pertanyaan kedua, considering Pertamina doing dari hulu ke hilir, adakah usaha untuk melihat core kompetensi kita di mana sih, kemudian kita spin off yang bukan core kompetensi kita ya. Yang ketiga itu adalah apakah mungkin Pertamina itu bring in fresh blood from outside ke dalam Pertamina yang lebih yang professionals ya, dan mungkin sambil mendalami juga seperti biasa di dalam BUMN itu untuk menonaktifkan orang yang kurang produktif itu juga susah ya. Memungkinkan nggak itu juga dipercepat ataupun dilakukan di Pertamina in your terms ini Pak? Baik, pertama Pak, di seluruh dunia itu International Oil Corporation hanya menguasai 7% dari cadangan minyak di muka bumi Pak. Artinya 93%, termasuk di Rusia sekitar 14% itu dikuasai oleh National Oil Corporation. Jadi tiap-tiap negara itu akan berjuang all out untuk memastikan kecukupan energi bagi bangsanya masing-masing. Pertamina dan di dunia perminyakan itu tidak ada orang yang bekerja sendiri Pak, karena high risk, maka diperlukan kerjasama. Baik ada yang membawa teknologi, ada yang membawa modal dan sebagainya. Dengan Cina secara khusus, Pertamina sudah punya beberapa kerjasama yang dihasilkan berdasarkan kontrak-kontrak yang sudah berjalan lama gitu di Pulau Jawa dan di beberapa tempat lain. Jadi sebetulnya kedudukan Cina dengan Amerika, dengan perusahaan bahkan dari Norwegia ya seperti Statoil itu terbuka Pak. Dan Cina pun sesungguhnya karena Indonesia menganut sistem contract production sharing dan kita mendapatkan KPS itu dari pemerintah, termasuk Pertamina harus mendapatkan dari pemerintah. Sesungguhnya Cina, baik itu PetroChina, CNOOC, kemudian Sinopec ataupun CNPC, itu punya kedudukan yang sama untuk mendapatkan lahan-lahan yang terbuka di Indonesia dan ditawarkan oleh pemerintah buat investor asing. Jadi tidak ada resistensi, tidak ada pilih kasih Pak. Dan kita menyadari India dan China adalah sebuah kekuatan ekonomi baru yang dalam 10 tahun yang akan datang itu akan menggeser kedudukan Barat terutama di dalam kancah ekonomi dunia. Jadi kerjasama dengan Cina adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita harus terbuka dengan China. Tentu saja B2B harus match Pak. Ada potensi upside yang sebentar lagi kita tahu ada Natuna di Alpha,
di mana cadangan gas terbesar mungkin di muka bumi sudah ditemukan, tetapi karena CO2-nya itu cukup besar sehingga memerlukan teknologi yang padat, dan barangkali salah satu peluang bagi China juga untuk bekerja sama dengan Pertamina mendevelop proyek-proyek seperti itu. Biasanya China memerlukan big ticket item, Pak. Jadi dia yang spektrumnya agak besar. Jadi tidak semua peluang itu mereka interested gitu. Tapi call-nya itu adalah dari mereka. Yang kedua mengenai diversifikasi. Saya setuju bahwa Pertamina tidak masuk kepada detail, Pak. Harus diakui bahwa Pertamina memiliki 68 anak usaha dan cucu, di mana sebagian itu non-core business. Bahkan kita memiliki rumah sakit, Pak. Rumah sakit Pertamina, kita memiliki bandara, kita memiliki perusahaan penerbangan, kita juga memiliki perusahaan-perusahaan jasa yang sesungguhnya sudah bisa dikerjakan oleh swasta. Dalam program transformasi, kita memastikan bahwa kita akan melakukan right sizing, Pak, dari line business. Tetapi siapa yang bisa menggantikan itu pertanyaan lain. Di sisi upstream, jadi upstream, kalau boleh memilih, Pertamina konsentrasi di upstream karena hari ini aset upstream itu 30%, menghasilkan 70% dari revenue kita. Kalau pengolahan itu asetnya 70%, menghasilkan 30%. Jadi kalau memilih ke sana, tetapi who's is going to do this? Jadi integrated energy company barangkali, karena kita kan harus memulai dari nol kalau kita mengandalkan yang lain. Sebaiknya memang Pertamina itu diberi kesempatan tetap sebagai integrated energy player, dia yang melead di sektor utama yaitu oil, gas, coal bed metals. Kemudian karena ini masih masuk ke dalam sektor energi, kita juga mungkin nanti bisa terlibat di dalam geothermal dan sekarang sudah berjalan. Jadi anything relates to energy integrated, barangkali Pertamina yang memiliki balance sheet dan diperlukan oleh negara ini untuk memastikan kecukupan energi nasional. Saya kira tidak ada salahnya Pertamina take the lead. Tetapi yang non-core business itu sedang kita usahakan untuk di right size melalui apakah itu straight sale, kalau yang merugi mungkin kita akan likuidasi, bahkan kita IPO-kan. Beberapa anak perusahaan sekarang kita usahakan untuk di IPO-kan dalam waktu sangat dekat. Itu sudah termasuk dalam RKAP kita di 2010 dan insya Allah di 2011 yang akan datang. Kemudian bagaimana, ini pertanyaan terakhir, ini penting, Pak. Pengalaman kami dulu di Medco itu juga besar karena kita inherited dari perusahaan-perusahaan yang kita akuisisi. Jadi Medco mengambil saham Exxon dan Mobil di Stanvac, berarti kita tidak hanya mengambil lapan minyak, tetapi adalah human capital yang sudah memiliki Exxon dan Mobil culture pada waktu itu sehingga kita bisa besar. Nah, Pertamina menggunakan strategi yang mirip dengan itu. Kita mengambil onshore Northwest Java Block itu di mana lapangan itu dioperasikan dan dimanage oleh BP. Sekarang lapangan itu sudah diambil alih oleh Pertamina tahun lalu, dan kemudian 400 lebih orangnya itu kita transplantasikan ke dalam Pertamina sehingga dia akan menularkan culture yang sudah high standard ke dalam Pertamina. Jadi akuisisi itu memiliki tujuan ganda. Tentu saja satu adalah untuk mendapatkan cadangannya sehingga bisa menaikkan production profile, tetapi yang paling penting adalah human capital yang kita inherited nantinya untuk tadi mencapai cita-cita kita go international, go global, atau katakanlah kita juga menggunakan katakan norm yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang kita ambil alih, super majors. Jadi strategi ini adalah strategi yang menurut saya sangat tepat. Jadi kita nggak perlu harus reinventing the wheel, tetapi kita bisa melalui human capital yang sudah memiliki best culture, kemudian dibaurkan dengan Pertamina, dan kemudian nanti terjadilah Pertamina culture yang world class itu. Dan menurut saya itu adalah cara cerdas untuk mempercepat proses transformasi itu bisa terwujud. Pak, one last question, Pak. Apa KPI Bapak yang paling utama? KPI saya yang paling utama adalah pertama memastikan bahwa sebagai BUMN tentu saja adalah shareholders value. Shareholders value itu adalah profitability perusahaan dan memastikan tentu saja cash flow-nya hidup. Yang kedua adalah public service obligation yang dibebankan oleh pemerintah kepada Pertamina itu bisa dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Sehingga
sehingga menguntungkan orang banyak masyarakat gitu. Jadi dua hal itu, dan yang paling penting saya sebagai chairman adalah membawa perusahaan ini bersama-sama dengan direksi untuk menjadi world class oil and gas operator, dan itu adalah salah satu ultimate goal kita. Jadi tapi indikatornya sangat detail, ada 100 lebih KPI kalau kita bilang, dan salah satunya adalah how Pertamina would become the world class oil and gas operator. Gitu loh. Oke. Jadi itu yang menjadi KPI Bapak, dan you play the role as a coach rather than the executor Pak ya sekarang Pak ya. Pengawas dan advokat. Pengawas dan advokat. Oke. Sesuai dengan Harvard Business Review. Para business leaders dan intellectual business community, demikian kita selesaikan diskusi dengan Pak Sugiarto, dan summary-nya adalah bahwa dalam posisi Pak Sugiarto sebagai Presiden Komisaris dari Pertamina, seperti layaknya Presiden Komisaris ataupun Badan Komisaris dari perusahaan-perusahaan yang lain, peran dari komisaris ini sangat penting di dalam tadi advokasi dan juga controlling, ya, pengawasan dari badan eksekutif, karena dengan adanya badan komisaris yang melakukan tugasnya dengan baik, maka eksekutif pun akan menjalankan tugasnya juga dengan lebih seksama, ya. Dan tadi kita diskusikan bahwa mungkin banyak hal-hal yang masuk ke dalam teknis Pertamina, karena kita tidak dapat kita hindari, karena Pertamina merupakan bagian dari kita yang demikian besar, yang kita sangat ingin tahu perubahan-perubahan yang terjadi, dan kita ingin tahu apakah perbaikan-perbaikan yang akan bisa kita harapkan dari perusahaan yang besar sekali di negara kita, yang juga kontribut cukup besar terhadap APBN kita Pak ya. Nah, karena itu banyak sekali pertanyaan yang sangat mencakup ataupun sangat melibatkan hal-hal yang cukup teknis di dalam Pertamina. Tapi intinya adalah the role yang dimainkan oleh lembaga komisaris ataupun Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Pak Sugiarto ini adalah memberikan arahan dengan pada tim yang mempunyai full authority, yang kalau kita bahas di dalam artikel dari Harvard Business Review ini harus dimainkan peran satu leadership yang multiplier, yang mengarahkan pada managing talents, ya, mengarahkan pada human capital, ya, kemudian mengarahkan eksekutif bagaimana menciptakan productive environment yang membaik, ya, fostering a productive environment, kemudian memberikan arahan, setting the directions, ya, kemudian decisions-nya harus semua didelegate, ya, delegating decisions, dan tidak sekali-kali mencampuri urusan eksekutif, tetapi kalau perlu mungkin boleh memainkan peran sebagai coach ataupun sebagai advokat, tetapi tidak mencampuri decisions yang memang wewenang dari eksekutif Pak ya. Tetapi kadang-kadang ada rasa gregetan juga Pak ya, ingin make decisions Pak ya. Diperlukan harmoni Pak. Diperlukan harmoni. Oke, para business leaders dan intellectual business community, demikianlah diskusi kita hari ini bersama Pak Sugiarto, Presiden Komisaris dari Pertamina. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference berikutnya. Terima kasih.